Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 penulisan ilmiah kelas 4C yang beranggotakan Bagus Aprianto, Andika Fajar, Febrianti Nasaindah, dan Indah Seviana. Kali ini kami akan membahas mengenai materi ejaan, kalimat efektif, dan juga paragraf yang berisikan mengenai elemen paragraf yang berefektif, badan tulisan, kesimpulan dan saran, serta abstrak. Yang pertama, kami akan membahas mengenai elemen paragraf yang efektif. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu paragraf efektif. Paragraf merupakan bentuk dari klausa yang utama yang ada di dalam kalimat pendukung dan saling berkaitan dengan kalimat yang lain. Paragraf efektif merupakan paragraf yang dapat menyampaikan ide atau gagasan penulis sedemikian rupa sehingga pembaca dapat menangkap ide itu persis seperti apa yang dikehendaki oleh penulis. Ciri fisik dari suatu paragraf ialah bagian dari suatu tulisan yang lebih panjang, terdiri atas satu atau lebih kalimat dan dimulai dengan garis baru, serta membahas hanya satu gagasan saja. Dan paragraf yang efektif memiliki elemen yang pertama ialah kesatuan fokus. Paragraf efektif harus memiliki kesatuan fokus. Suatu paragraf dianggap memiliki kesatuan fokus apabila paragraf tersebut membahas hanya satu pokok bahasan saja. Artinya, semua kalimat dalam paragraf itu membicarakan satu topik yang sama. Tidak ada satu kalimat pun yang membicarakan topik yang berbeda dari kalimat yang lainnya. Elemen yang kedua ialah hubungan antar kalimat. Di samping memiliki kesatuan fokus, paragraf yang efektif harus juga memiliki ciri koherensi. Ciri ini merupakan sebuah bentuk dari konsistensi dalam pembuatan paragraf dengan kumpulan kalimat yang saling terkait dengan urutan yang sesuai dan dihubungkan secara jelas dan logis. Elemen yang terakhir ialah pengembangan yang memadai. Pengembangan merupakan bentuk gagasan utama yang akan dikembangkan dalam sebuah topik. Suatu paragraf dianggap telah dikembangkan dengan cukup memadai apabila paragraf tersebut berhasil menjelaskan topik yang ingin disampaikan penulisnya dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada badan tulisan. Badan tulisan atau bagian tubuh karya ilmiah terdiri dari bab-bab berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Dalam masing-masing bab sangat memungkinkan terdapat beberapa subbab dan anak subbab yang dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan arah dan tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan terutama berisi yaitu ada permasalahan penelitian, wawasan dan rencana pemecahan masalah, rumusan dan tujuan penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori merupakan acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Nah, peneliti harus memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang terkait dengan penelitian tersebut. Yang ketiga ada metode penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Adapun materi pokok bagian ini yaitu yang pertama, rancangan penelitian, yang kedua, populasi dan sampel penelitian, yang ketiga, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan yang terakhir, teknik analisis data. Lalu yang keempat ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan bagian utama dari sebuah artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil bersih. Yang terakhir yaitu ada penutup. Penutup sendiri terdiri dari simpulan dan saran. Nah, simpulan ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan yang mengacu pada tujuan dan temuan penelitian. Sedangkan saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Nah, saran ini dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan atau penelitian lanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis.
Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Sedangkan kesimpulan tambahan adalah penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin membuat kesimpulan. 1. Kesimpulan penelitian adalah jawaban dari masalah penelitian, bukan rangkuman penelitian atau rangkuman penulisan. Yang kedua, kesimpulan dapat berupa sistematisasi dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan ditulis pada bab tersendiri atau sebagai bab akhir. Yang keempat, kesimpulan dibuat secara ringkas. Yang kelima, kesimpulan dibuat dari khusus, yaitu penelitian kita sendiri, dan ke umum, yaitu ada bidang kajian yang bagaimana penelitian akan mempengaruhi. Setelahnya, yang keenam, kesimpulan memuat penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Selanjutnya ada saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Nah, saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, beberapa persyaratan saran yang baik. 1. Diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Yang kelima, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai abstrak. Menurut Nasution, abstrak merupakan sintesis keseluruhan dari isi suatu dokumen atau karya tulis. Abstrak biasanya mengandung konsep, pernyataan masalah, pendekatan, dan kesimpulan yang dirangkai sehingga menggambarkan keseluruhan isi tulisan. Sedangkan menurut ISO, abstrak merupakan uraian singkat dan akurat yang mewakili isi suatu dokumen atau karya tulis tanpa tambahan interpretasi ataupun kritik. Jadi dapat disimpulkan, abstrak merupakan uraian singkat dan akurat yang mewakili keseluruhan isi suatu dokumen atau karya tulis. Secara umum, abstrak ini biasanya terdiri dari 300 kata atau kurang dalam satu paragraf. Struktur abstrak mencakup yang pertama tujuan dan masalah penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil atau temuan penelitian, yang keempat kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah fungsi abstrak, yang pertama elemen utama dari laporan hasil penelitian, yang kedua gambaran umum mengenai isi suatu penelitian, dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca. Selanjutnya adalah jenis-jenis abstrak, yang pertama abstrak teoritis. Abstrak ini menjelaskan tentang temuan utama dan informasi, penilaian atau komentar tentang validitas, keandalan atau kelengkapan studi. Biasanya terdiri dari 400 sampai 500 kata, dan abstrak ini jarang digunakan. Deskriptif, abstrak ini hanya mendeskripsikan penelitian yang dirangkum. Biasanya sangat pendek, terdiri dari 100 kata atau kurang. Ketiga, abstrak informatif. Abstrak ini mencakup informasi yang dapat ditemukan dalam abstrak deskriptif dan juga mencakup hasil dan kesimpulan penelitian dan rekomendasi penulis. Panjangnya bervariasi dan biasanya tidak lebih dari 300 kata. Abstrak informatif sering digunakan. Yang keempat adalah abstrak sorot. Abstrak ini ditulis secara khusus untuk menarik perhatian pembaca pada penelitian, seperti kurang lengkapnya kata kunci dalam abstrak yang dapat memicu minat pembaca. Abstrak ini jarang digunakan dalam penulisan akademis karena bukan abstrak yang utuh. Bisa teman-teman lihat, berikut ini merupakan contoh abstrak yang saya ambil dari jurnal. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.